Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi lahul hamdu fis samawati wal ard, walladzi lahul hamdu fil akhirati wal ula, walladzi lahul hamdu ala kulli hal wa ala kulli lisan. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala sayyidil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Yang dimuliakan Allah, Ketua DKM Al-Ustadz Dr. Muhammad Irsyad MSc, Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, segenap pengurus Masjid Asy-Syakirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum memasuki kajian pagi ini, sedikit mengenalkan dulu. Nama saya Aminullah. Saya sempat mengenyam pendidikan 6 tahun dan mengajar juga dulu di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo. Kemudian meneruskan strata 1, strata 2 dan strata 3 di UIN Syarif Hidayatullah. Fokusnya adalah, konsentrasinya adalah pengkajian Islam. Dirasat Islamiyah, Islamic Studies. Terutama konsentrasinya di bidang pemikiran hukum Islam. Linear dari strata 1, 2, 3-nya bidangnya itu. Dan sekarang menjadi pengajar di Lembaga Bahasa dan Ilmu Al-Quran DKI Jakarta. Kemudian mengajar juga di Pendidikan Muballigh Al-Azhar Kebayoran Baru, Jakarta. Dan mengajar di strata 2 dan 3 pasca sarjana Universitas Nahdlatul Ulama di Surakarta, Solo, Jawa Tengah. Sampai sekarang masih aktif. Mudah-mudahan pertemuan singkat kita pagi ini membawa kebaikan, keberkahan untuk semua. Amin ya rabbal alamin. Itulah pengenalan singkat. Sekarang kita akan membahas tema kajian kita ini pertolongan Allah itu dekat. Bukan cepat, tapi dekat. Walau dekat bisa lambat. Tapi juga bisa cepat. Tergantung bagaimana kiat kita untuk menghadirkan pertolongan Allah itu dalam kehidupan kita. Tapi Allah sudah mengatakan, ala inna nasrallahi qarib.
Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Dan Allah tidak mengatakan ala inna nasrallah sari'. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu cepat, enggak. Walau dekat, ia bisa lambat datang. Tapi ketika kita pandai tahu tata cara menghadirkan pertolongan Allah yang dekat tadi, maka dekatnya memang cepat. Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam suratul Fatihah ada ayat yang menyebutkan aspek ibadah dan akidah, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau yang kami sembah ya Allah, tidak yang lain. Karena prinsip kita secara akidah, tidak ada Tuhan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan lain kecuali Allah saja. Selain Allah bukan Tuhan. Malaikat bukan Tuhan. Para nabi, para rasul bukan Tuhan. Isa alaihi salam bukan Tuhan. Yesus adalah Isa, bukan Tuhan. Pekerjaan kita bukan Tuhan. Jabatan kita bukan Tuhan. Bos kita bukan Tuhan. Keluarga kita bukan Tuhan. Ilmu, sertifikat, ijazah bukan Tuhan. Uang bukan Tuhan. Tuhan hanya Allah. Selain itu makhluk yang diciptakannya. Prinsip ini harus kokoh bertahan di dalam diri kita sampai kita berpulang selamanya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tukar akidah yang mahal ini dengan apapun. Pertahankan ia, jaga ia baik-baik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Tidak boleh meminta pertolongan kepada yang lain-lain, hanya kepada Allah saja. Kalau kita mau mengangkat meja ini kan berat, apa langsung minta tolong kepada Allah? Ya Allah, tolong saya ngangkat meja ini. Hati kita mengatakan gitu, ya Allah, kuatkan hamba mengangkat meja ini. Tapi dalam prakteknya melibatkan yang lain untuk bersama meringankan beban mengangkat meja yang berat ini. Tapi hakikatnya kawan yang kita libatkan tadi untuk bisa bersama mengangkat meja yang berat ini, itu wujud dari pertolongan Allah. Kawan kita ini dilunakkan hatinya untuk mau bersama kita bekerja bersama mengangkat meja yang berat ini. Kalau bukan karena Allah yang melunakkan hatinya, mana dia mau? Pertanyaannya, Bapak Ibu sekalian, dalam hal apa kita minta tolong kepada Allah? Yang pertama, minta tolonglah kepada Allah dalam semua ketaatan dan
perbuatan baik. Kita bisa sholat apa karena kita hebat? Tidak, karena pertolongan Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Mu'adz bin Jabal, mengatakan, Allahumma a'inni, ucapkan itu wahai Mu'adz, ya Allah, tolong aku, tolong hamba-Mu ini, ala zikrika, untuk mengingat kemahabesaran-Mu, wa syukrika, tolong juga hamba untuk berterima kasih kepadamu, wa husni ibadatik, dan tolonglah juga hamba untuk membaguskan, meningkatkan kualitas pengabdian hamba kepadamu. Nah, lihat 3 poin ini. Pertama, Rasulullah Rasulullah mengajarkan kepada Mu'adz agar minta tolong kepada Allah dalam berzikir, mengingat. Kenapa? Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita nggak mungkin bisa mengingat kemahabesaran Allah. Allah jugalah yang menolong kita, lisan kita mengucapkannya, hati kita mengingat, dan pikiran kita mengingatnya. Itu urusan zikir. Begitu juga bersyukur, ala syukrika. Seseorang tidak bisa berterima kasih kepada Allah kalau bukan Allah yang menolongnya untuk berterima kasih. Begitu juga dalam meningkatkan ubudiyah, ibadah kita, kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Qur'an dalam Ramadan begini, termasuk juga di luar Ramadan tentunya, cuma terutama dalam Ramadan, untuk mengambil mushaful Quran lalu membukanya dan kita membacanya, itu tidak mudah. Segala macam suara hati kita, jadi nafsu kita ini bergejolak. Walau dalam Ramadan begini iblis atau suffidatis syayatin, setan-setan itu dibelenggu, tapi kan nafsu tidak lalu dihilangkan, sehingga tidak mudah akhirnya untuk mengambil Al-Quran lalu membuka dan membacanya. Ada aja gangguan kalau bukan karena Allah yang menolong. Sejuta alasan, nanti siang ajalah, sore ajalah, besok masih bisa. Muncul alasan-alasan itu, ngantuklah, capeklah. Padahal sebenarnya ketika konsistensi untuk tilawah di dalam Ramadan ini kita jaga, kita pertahankan, maka duduk sesaat walau hanya 2-3 ayat, 4 ayat, 5 ayat saja jadi sebenarnya. Cuma ya itu gangguan. Allah tidak menolong karena kita tidak meminta tolong kepadanya. A'inna ala dzikrik. Zikir paling besar itu adalah tilawah. Dalam Ramadan ini, ya sebenarnya ibadah-ibadah semua dalam agama ini diadakan atau diperintahkan oleh Allah untuk dijalankan, muatannya, fokusnya adalah untuk mengingat kemahabesaran Allah. Jadi kita yang berpuasa begini ini,
semua kita insya Allah berpahala. Iya, berpahala kita semua berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa bulan Ramadan atas panggilan imannya dan berharap pahala semata-mata dari Allah, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, yang terdahulu dan pastinya yang sekarang. Tapi pertanyaannya, siapa orang yang berpuasa yang paling tinggi nilai kebaikannya atau pahalanya? Semua berpahala, tapi berjenjang antara A, B, C, D dan sebagainya. Semua itu beda-beda tingkatan kebaikan atau pahala yang didapat. Pertanyaannya sekali lagi, siapa di antara hamba-hamba Allah yang berpuasa ini yang paling baik nilainya, yang paling bagus, yang paling banyak kebaikannya yang didapat dari Allah? Jawabannya, yang paling banyak berzikir. Yang paling banyak berzikir. Zikirnya ya macam-macam. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Tahukah kita Bapak Ibu, satu subhanallah, kalimat zikir yang kita ucap di dalam Ramadan seperti ini, pahalanya, nilai kebaikannya sama atau setara dengan 100.000 kali subhanallah di luar Ramadan. Satu subhanallah. Subhanallah. Bagaimana kalau 10 kali kita bertasbih? Bagaimana kalau 33 kali kita bertasbih? Bagaimana kalau 100 kali setiap hari 100 kali kita subhanallah, 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 subhanallah. Makin banyak orang berzikir di dalam Ramadan begini, makin tinggi nilai kebaikannya selama ia berpuasa. Dibandingkan dengan lain-lain, saudara-saudaranya yang lain maksudnya, yang juga sama berpuasa. Semua berpahala, tapi berjenjang. Likullin darajat mimma amilu. Masing-masing punya tingkatan tentang apa yang mereka kerjakan. Nilainya, poinnya, hasilnya, pahala kebaikannya berjenjang, beda-beda. Bapak Ibu sekalian, kembali ke masalah. Minta tolonglah kepada Allah dalam semua ketaatan. Maka wiridkan selalu, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena zikir di situ bukan cuma bertasbih bertahmid, ya salatnya, ya wudunya, ya zakatnya, ya infaknya, ya sedekahnya, ya umrahnya kalau mampu, ya hajinya, puasanya, semua. Karena sekali lagi ibadah dalam Islam diperintahkan oleh Allah untuk tujuan mengingat, menyebut kemahabesaran Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu sekalian, ini satu, minta tolonglah kepada Allah dalam urusan ketaatan dan kebaikan. Kalau Allah nggak tolong, berat Pak, berat Bu kita menjalankannya, nggak gampang. Mengambil mushaful Quran yang ada di situ, nggak gampang. Yang gampang itu selesai sholat kabur. Untuk duduk sesaat aja, untuk sekedar kita mengatakan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, subhanallah alhamdulillah, berat kalau bukan karena Allah yang meringankan dan menolongnya. Maka berinteraksilah selalu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segalanya, mohon pertolongannya dalam urusan ketaatan dan kebaikan. Dua, minta tolonglah kepada Allah dalam urusan duniawi kita.
Karena kita juga lemah. Manusia kan dicipta lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan dirinya lemah. An-Nisa ayat 28. Karena lemah, segala urusan duniawi kita nggak mungkin terlaksana dengan baik sesuai harapan kalau bukan karena Allah yang meringankan, memberikan pertolongannya. Maka minta tolong. Ya Allah, tolong hamba ya Allah dalam usaha hamba. Tolong ya Allah dalam mendidik putra putri hamba. Tolong anak-anak hamba ini ya Allah supaya mereka mudah menuntut ilmu. Yang sedang bekerja, mudah-mudahan mereka Engkau mudahkan, Engkau berikan kelancaran dalam tugas dan pekerjaan mereka ya Allah. Gitu. Dan pertolongan Allah akan diberikannya. Minta tolonglah kepada Allah dalam segala urusan dunia kita. Yang ketiga, minta tolonglah kepada Allah dalam persoalan berat yang kita hadapi, terutama kezaliman orang lain yang ditujukan kepada kita, kepada agama kita dan seterusnya. Minta tolong kepada Allah. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza sana, hari ini memasuki hari ke-9, ke-10, ya hari ke-10 atau hari ke-11, mereka dihadapkan kepada kenyataan pahit di camp-camp, sedang dalam keadaan berpuasa begini, musim dingin, dan krisis air bersih, makanan dan minuman suplainya juga enggak ada. Mereka kelaparan, terancam mereka, hidup mereka. Saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza. Ini namanya persoalan berat yang dihadapi oleh kaum muslimin. Doakan beliau-beliau, saudara-saudara kita. Allah mansur ikhwanana al-Filistiniyin. Ya Allah, tolong saudara-saudara kami, selamatkan mereka ya Allah. Berikan pertolonganmu, kemukjizatan Engkau tampakkan di hadapan mereka ya Allah. Berikan kekuatan kepada mereka. Juga kami, kita semua minta tolong kepada Allah dalam persoalan-persoalan berat yang kita hadapi. Dalam bahasa agamanya beristighatsahlah. Istighatsah. Jadi dalam agama ini, dalam Islam, ada beberapa istilah yang terhubung dengan minta tolong. Pertama doa. Doa itu minta tolong. Yang kedua isti'adzah, ta'awudz, yaitu minta perlindungan. Itu juga minta tolong dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang ketiga ada istilah isti'anah, minta tolong kepada Allah, dan istighatsah. Istighatsah itu artinya minta tolong kepada Allah dalam perkara-perkara berat yang kita hadapi, termasuk musibah. Istighatsah. Ada satu lagi yang ada hubungannya dengan minta tolong, yaitu bertawakal. Berserah diri setelah melakukan upaya-upaya, langkah-langkah, ikhtiar. Kita akan meninggalkan rumah beberapa hari, umpamanya. Apalagi nanti ketika hari raya mungkin ada yang mudik, ada yang ke luar kota untuk beberapa hari. Segala urusan yang terhubung dengan api, dengan macam-macam lah di rumah, semua sudah dipadamkan, dikunci, lemari-lemari semua. Kalau ada berangkasnya juga dikunci, udah dibereskan semua. Lalu kita titipkan kepada kiri kanan kita, tetangga, bahwa kita akan meninggalkan rumah mungkin 5 hari atau 1 pekan di luar. Nah setelah ikhtiar begitu, apa yang kita lakukan? Tawakal. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma hawwin alayya safari hadha. Ya Allah, mudahkanlah untukku
perjalananku ini, watwi anni bu'dah, dan ringkaskan jarak jauhnya. Maha kuasa Allah untuk meringkas jarak jauh. Maha kuasa Allah. Mungkin 1000 kilo yang kita tempuh, tapi dalam rasa atas kuasa Allah seperti kita hanya menempuh 10 kilo. Bisakah itu terjadi? Bisa. Maha kuasa Allah untuk meringkaskan jarak jauh. Begitu juga waktu yang seharusnya dalam jarak tempuh yang begitu panjang, memakan waktu mungkin sekian hari, sekian puluh jam, tapi ketika Allah memadatkannya dalam rasa seperti kita menempuh perjalanan 2 jam, 1 jam saja. Bukankah 309 tahun Ashabul Kahfi di dalam gua yang mereka rasakan hanya 1 malam? Ya. 309 tahun, tapi ketika mereka bangun, yang mereka rasakan apa? Baru 1 malam kita tidur di sini. Sehingga muncul rasa laparnya. Seseorang di antara mereka diberi tugas untuk membeli makanan di pasar. Ternyata uang yang digunakan uang 300 tahun yang lalu. Mereka tidak bertambah tua, Maha kuasa Allah menahannya, mencegahnya. Tidak ada perubahan. Kuku tidak memanjang, rambut tidak memanjang, karena dan kondisi badan mereka baik-baik saja. Karena setiap 3 bulan sekali badan mereka yang tidur di gua itu dibalik oleh malaikat. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal. Kami bolak-balik mereka kayak gorengan supaya enggak gosong. Balik 3 bulan dibalik lagi. Tiba-tiba 309 tahun Maha kuasa Allah memadatkan itu. Maka bertawakkallah. Hawwin alaina, kalau dalam perjalanan doanya itu, Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar. Ya Allah, engkaulah teman dalam perjalanan kami ini. Wal khalifah fil ahl, dan pengganti kami ya Allah dalam keluarga yang kami tinggalkan, dalam harta benda yang kami tinggalkan, rumah yang sedang kami tinggalkan. Engkaulah wakil kami ya Allah. Aman, karena sudah bertawakal. InsyaAllah dijaga oleh malaikat Allah. Bapak ibu sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita dilarang oleh agama, nggak boleh untuk minta tolong kepada satu, jangan minta tolong kepada kuburan, nggak boleh. Silahkan ziarah ke makam para aulia, ke makam para kiai, ke makam para asatidzah, para masyayikh dimanapun, silahkan. Tidak dilarang untuk ziarah. Yang dilarang jika ziarah itu salah, disalahgunakan, salah dalam tata cara. Ziarah tapi minta pertolongan kepada jenazah, minta tolong kepada kuburan, nggak boleh. Isi kuburan itu sendiri sedang sibuk ngurus dirinya, malah kita numpang-numpang. Nggak benar ini cara begini. Secara logika juga nggak bisa diterima. Agama melarang. Ziarah itu justru dilakukan untuk mendoakan yang telah wafat dan mengingatkan diri kita bahwa suatu hari nanti, entah kapan, hanya Allah yang tahu, kita pun akan menjadi seperti mereka, berpulang. Karena nggak ada yang bertahan dalam hidup ini. Hendak kemana? Ainal mafar? Kemana hendak pergi kalau bukan kepada pencipta? Walau 1.000.000 kali kita bolak-balik dunia ini,
untuk meminta supaya umur dipanjangkan, lalu Allah kabulkan, ujungnya mati apa tidak? Mati. Gak ada yang bertahan. Soeharto 32 tahun berkuasa di Republik ini. Kemana beliau sekarang? Pulang. Wakil-wakilnya pulang. Fir'aun yang mengaku dirinya Tuhan pulang. Karena bukan Tuhan dia. Semua akan mati. Innaka mayitun wa innahum mayitun. Engkau akan mati ya Muhammad, dan mereka semua umatmu ini akan juga mati. Enggak lama, di dunia ini tidak lama, pasti akan berpulang. Nah, ingatkan diri kita dalam ziarah seperti tadi, bahwa kita pun akan seperti itu. Bukan malah datang ke kuburan minta-minta, wahai syekh, wahai wali Allah, tolong sampaikan kepada Allah supaya hajat kami tercapai. Ini cucu saya mau sunat, mudah-mudahan sehat selamat. Apa urusannya cucu mau disunat dengan ziarah ke makam aulia? Banyak sekali penyimpangan cara dalam ziarah. Minta-minta tolong kepada kuburan itu tidak boleh. Yang kedua, jangan minta tolong kepada makhluk, kepada manusia dalam persoalan-persoalan gaib. Disodorkan telapak tangannya, wahai mbah, tolong lihat kira-kira masa depan saya bagaimana, percintaan bagaimana, rizki bagaimana, lancar apa tidak usaha saya. Ini enggak benar cara begini ini. Enggak normal. Walaupun yang dihadapi itu paranormal. Tahu sebab kenapa dukun disebut orang pinter? Karena yang datang ke situ orang tolol. Orang goblok. Dalam urusan gaib yang hanya Allah yang mengurusnya, diserahkan kepada manusia, minta tolong. Harus langsung kepada Allah, ya Rabbi, Allah marzuqna, Allah marzuqni rizqan wasi'an, halalan thayyiban mubarakan fih. Jangan malah datang ke dukun. Ini enggak benar. Jangan minta tolong kepada makhluk dalam urusan-urusan yang gaib yang hanya Allah yang tahu. Langsung hubungkan kepada Allah. Minta sukses, hubungkan kepada Allah. Ya Rabbi, lancarkan, mudahkan, selamatkan, sehatkan, berkahi. Jangan minta keberkahan kepada yang lain-lain. Yang ketiga, jangan minta tolong kepada jin. Jin, dia juga makhluk, dan kita dikecam oleh Al-Quran ketika kita minta tolong kepada jin. Wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok manusia minta tolongnya kepada sekelompok jin, sehingga tindakan itu hanya kian menambah dosa mereka saja. Lagi pula jin juga makhluk, sama dengan kita, macam-macam keadaan mereka, ada yang baik, ada yang enggak baik. Wa anna minnas salihun wa minna duna dzalika kunna tara'iq qidada. Di antara kami ada yang soleh, kata jin dalam Al-Quran, dan di antara kami ada yang enggak baik. Di antara kami ada yang baik, ada yang enggak baik. Kami ini bermacam-macam alirannya.
Tiba-tiba kita minta tolong kepada jin. Kecuali Nabiullah Sulaiman. Nabiullah Sulaiman sebenarnya bukan minta tolong kepada jin, jinnya yang menawarkan. Lalu diperintah, kita tidak boleh minta tolong kepada jin, jangan berinteraksi dengan jin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bagaimana cara atau media apa yang kita gunakan agar pertolongan Allah itu hadir? Ikuti tata cara Al-Quran. Allah membimbing kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 45. Allah berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan kesabaran dan dengan sholat. Kesabaran dijadikan media, alat untuk menghadirkan pertolongan Allah dengan cepat. Orang-orang yang bersabar dalam hidup ini, pertolongan Allah sampai cepat sekali sampainya. Apalagi ditegaskan di dalam ayat 153, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar itu. Mungkin pertanyaannya, bersabar itu apa? Dan orang yang bersabar itu seperti apa? Sabar itu kan artinya adalah kita pandai mengendalikan hati di hadapan hal-hal yang tidak kita sukai atau terhadap hal yang kita sukai sekalipun. Ketika seseorang memiliki kelebihan rezeki, lalu dia berbagi, tindakan berbagi ini namanya kesabaran. Tindakan berbagi itu sabar terhadap hal yang dia sukai. Harta kan disukai, tapi dia mau berbagi dan mau menanggung betapa sebenarnya berat untuk berbagi, tapi dia jalankan. Dia usir rasa berat itu dengan penuh kesabaran. Jadi kesabaran itu macam-macam wujudnya Bapak Ibu sekalian. Macam-macam. Kita ambil contoh yang lain. A dan B berkawan. Kata si A, saya mau menyampaikan sesuatu, tapi tolong jangan dibuka kepada yang lain. Cukup kamu yang tahu. Oke. Disampaikanlah oleh A rahasianya, bla 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 bla. Kata B, oh gitu. Pesan si A, tolong jangan disebarluaskan. Cukup kamu yang tahu. Begitu si B ini pergi ke tempat yang lain atau mungkin pulang ke rumahnya, kepada orang rumah dia berbagi. Atau kepada kawannya yang lain, C, A, B, C. Si B ini berbagi kepada C. Kalimatnya biasanya nih, tolong ini sebenarnya rahasia, cukup kamu yang tahu. Oh ya, tentang apa? Ini sebenarnya dari si A. Tapi tolong ya, cukup kita berdua aja yang tahu. Oke, siap. Si C menyimak. Kalimatnya sama. Oh begitu. Tolong dijaga ya. Oke, siap. Tiba-tiba si C ngomong lagi kepada si D dengan judul yang sama. Tolong, ini antar kita berdua aja. Kalimat begini ini akan menjadi meluas dan meluas. Kenapa ini sampai menyebar?
karena hilang kesabaran. Jadi orang yang pandai menyimpan rahasia, dialah orang yang sabar. Jadi sampai memegang rahasia sebagai amanah yang harus dia pegang erat, itu saja disebut kesabaran. Orang yang begini pertolongan Allah akan cepat sampai. Wasta'inu bis sabri was salah. Salat medianya. Salat itu seperti apa? Ya salat fardu, salat sunnah, semuanya. Apalagi dalam Ramadan begini, salat sunnah jangan disia-siakan. Ba'diyah Isya itu kan rawatib ya. Setelah salat Isya 4 rakaat, masih ada setelahnya disunnahkan 2 rakaat. Tapi banyak orang yang tidak paham disia-siakannya 2 rakaat ini. Padahal nilainya dalam agama boleh jadi ya lebih besar pahalanya, dan memang lebih baik daripada kalau 8 kalau 20 rakaat salat tarawih setelah itu. 2 rakaat ini tidak kalah karena dia sunnah rawatib, sunnah yang dibiasakan oleh Rasulullah SAW untuk dilakukan beliau. Tapi banyak orang yang menggugurkannya, dia lebih senang untuk langsung setelah Isya dia tarawih. Padahal Bapak Ibu, di dalam Ramadan begini kan nggak ada lagi pahala sunnah, semua pahala sudah pahala wajib. Bukankah Rasulullah bersabda, man tatawwa'a fihi bi khaslah min khisalil khairi kana kaman adda fariidah fi ma siwahu wa man adda fihi fariidah kana kaman adda 70 fariidah fi ma siwah. Orang yang mengerjakan ibadah sunnah di dalam Ramadan begini, pahalanya sama dengan kalau dia mengerjakan ibadah wajib di luar Ramadan. Orang yang mengerjakan ibadah wajib di dalam Ramadan begini, pahalanya seperti dia mengerjakan 70 kali yang wajib itu di luar Ramadan. Pahalanya sudah pahala wajib semua, nggak ada pahala sunnah. Walaupun pekerjaannya masih tetap ada yang wajib, ada yang sunnah. Maka jangan sia-siakan ibadah yang sunnah, kerjakan. Jika secara dan nggak ada istilah terlambat ya. Walau ini sudah masuk ke hari ke-10 ya? 11, hari ke-11. Ada yang ke-11, ada yang ke-10. 12. Ada yang ke-12. Nah, walau sudah hari begini, hari ke-12 atau hari ke-11, enggak ada istilah terlambat. Membangun kembali konsistensi itu. Yang sunnah 10 hari yang lalu terbengkalai, kejar, lakukan. Makin mendekat ke 20-an, ke belasan, ke 20-an, makin giat, makin kuat, makin semangat, bukan makin melempem. Tarawihnya mengalami kemajuan, softnya makin maju, belakang-belakang hilang semua, hilang semangat, kejar. Jadi orang yang rajin sholat akan cepat menghadirkan pertolongan Allah. Lalu kembali ke hadis, ada hadis Rasulullah menyebut, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya jika hambanya itu gemar menolong sesamanya. Ramadan itu disebut syahrul muasat. Syahrul muasat artinya adalah bulan empati, bulan kepedulian. Maka tingkatkan kepedulian kepada sesama melalui sedekah, infak, wakaf, hadiah, hibah dan sebagainya. Walau hanya dengan sebutir kurma pada jam berbuka sore hari, dan walaupun hanya dengan seteguk air putih yang dapat digunakan oleh saudara kita berbuka puasa pada jam berbuka sore hari, pahalanya luar biasa. Rasulullah mengatakan orang yang memberi saudaranya berbuka walau hanya dengan seteguk air, walau hanya dengan sebutir kurma, maka Allah hapus dosa hambanya ini, Allah ampuni dosa-dosanya, dan Allah jauhkan dari siksa neraka, dan Allah gandakan pahalanya. Selain pahala dirinya yang berpuasa, Allah berikan pahala tambahan sebesar pahala saudaranya yang diberi makanan untuk berbuka tadi. Jadi jangan berpikir
untuk berbagi itu harus kaya dulu, enggak. Jangan berpikir untuk berbagi itu harus dengan nasi kotak yang isinya lauk pauk yang mahal. Enggak itu. Walau hanya dengan satu butir kurma di kantong plastik kecil diserahkan kepada saudaranya, silakan terima untuk berbuka. Itu mendapatkan pahala berlipat ganda. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, hadirkan pertolongan Allah dengan menolong Allah. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian menolong Allah, Allah akan menolong kalian. Bagaimana menolong Allah? Tolong agamanya. Bagaimana menolong agama ini? Tolong sebarkan ajarannya. Amalkan ajaran Allah dalam kehidupan ini. Ingatkan saudara-saudara kita untuk mau menjalankan perintah Allah dalam kehidupan ini. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu namanya menolong Allah. Tolong masjid ini. Masjid ini. Karena ini rumah Allah. Dengan berinfak, dengan bersedekah. Urusan sedekah jangan nunggu kaya. Enggak harus bersedekah itu 100.000 kalau itu terlampau besar. Walau hanya dengan koin 500 rupiah masukkan ke dalam tromol, itu bernilai sedekah. Dan pahalanya lebih awal sampai sedekah itu, lebih awal ada di tangan Allah sebelum koin itu jatuh ke dalam lubang tromol itu. Karena niat kita, niat baik kita sampai kepada Allah sebelum pekerjaan kita lakukan. Dan sudah Allah beri pahala. Itu indahnya agama ini. Niat baik sudah mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya jahat tidak mendapat dosa sampai niat jahat itu dilakukan. Baru dia berdosa, kadarnya sesuai dengan tindakan dosa yang dilakukan. Kalau pahala, kebaikan, baru niat sudah Allah berikan pahala. Apalagi dilakukan. Maka Rasulullah bersabda, kullu ma'amali ibni Adam lahu al-hasanatu bi'ashri amthaliha ila 700 dha'ifin. Semua pekerjaan manusia ini milik dirinya. Satu kebaikan berbalas 10 pahala sampai dengan 700 pahala. Illa siyam, qala Allah Ta'ala illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li, karena puasa itu milikku, kata Allah, bukan milik hambaku. Mereka hanya menjalankannya. Pahalanya aku yang akan memberikannya melampaui angka 700 hingga tak berhingga. Kenapa? Karena di dalam puasa begini ada 3 kesabaran yang terhimpun sekaligus. Sabar dalam menjalankan kebaikan, ketaatan, sabar dalam menjauhkan diri dari maksiat, dan sabar dalam menanggung getirnya puasa. Puasa itu berat. Puasa itu bikin perih ulu hati, kering kerongkongan, tapi enggak sia-sia. Allah menyiapkan balasan yang terbaik melampaui pekerjaan yang lain. Subhanallah. Bapak Ibu, hingga di sini sudah syuruk ya. Di 5:55 menit. Sekarang sudah pukul 6 pagi. Dan kita berharap yang kita antarkan ini tadi bermanfaat dan menambah wawasan kita atau mengingatkan kita ketika kita memang tadinya lalai. Mengingatkan kita bahwa begitu besar anugerah ilahi di dalam Ramadan seperti ini dan begitu dekat pertolongannya untuk kita. Maka hadirkanlah dengan sabar, dengan salat, dengan berbagi kepada sesama, dan dengan menolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, terima kasih yang kita antarkan. Kalau memang masih ada yang ditanya 1-2, jika memang program itu ada, silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin bertanya, Ustaz. Misalnya saya bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk bertanya masalah kita meminta tolong dengan Allah dengan perantara kiai atau habib ya.
melalui ijazah atau zikir atau apapun yang berkaitan dengan urusan duniawi, urusan yang beberapa hal itu. Itu pandangan kayak itu bagaimana ya? Kita menyikapinya, apakah kita harus mengikuti atau kita ya ya tidak harus diikuti juga, bagaimana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita boleh minta tolong kepada sesama, apalagi kepada orang yang kita anggap lebih kuat jalinannya, dirinya melalui zikir-zikir yang dilakukannya ke hadirat Allah. Maka Rasulullah berpesan kepada kita, sering-sering kalian minta tolong kepada sesama. Minta tolong kepada sesama maksudnya mohonkan doa dari sesama kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalian tidak tahu, kata Rasul, dari mulut siapa, dari lidah siapa Allah mengabulkan doa itu. Maka doa bersama dalam Islam nggak masalah, dianjurkan doa bersama, diaminkan. Karena boleh jadi ketulusan seorang hamba dari sekian banyak, karena ada yang tulus sekali, Allah langsung mengijabah doa itu. Maka minta tolonglah, libatkan orang lain dalam hal, nggak masalah maksudnya, libatkan orang lain dalam hal meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita langsung menuju Allah, setelah kita bersih dulu hati ya, istighfar, minta ampunan kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan yang salah yang pernah kita lakukan, lalu langsung kita menuju Allah dalam doa, sangat terpuji. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkannya. Demikian, makasih. Cukup? Baik. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sekali lagi yang kita kaji pada pagi ini bermanfaat untuk kita semua, dan Allah memberikan kekuatan kepada kita lahir batin untuk menjalankan ibadah dalam Ramadan ini dengan lebih baik lagi. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin. Waradiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, sayangi kami semua ya Allah, dan tatap kami semua ini dan keluarga kami semuanya dengan tatapan kasih sayang-Mu ya Allah, bukan dengan murka-Mu ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Ghafur, ampuni kami, maafkan juga keluarga kami atas segala dosa kami ya Allah, khususnya untuk kedua orang tua kami tercinta tersayang, baik masih hidup bersama kami hingga saat ini, apalagi yang sudah lebih awal Engkau panggil menghadap-Mu berpulang selamanya. Sayangi kedua beliau ya Allah, sebagaimana dulu kedua beliau sangat menyayangi kami ketika kami belum berdaya di dalam kehidupan ini. Ya Allah, a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Bantu kami ya Allah agar kami pandai mengingat kemahabesaran-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami agar kami pandai bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kuatkan kami agar kami pandai meningkatkan pengabdian kami, ibadah kami kepada-Mu ya Allah dengan sebaik-baiknya. Allahumma a'inna ala siyami Ramadan
وقيام رمضان وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Kuatkan kami ya Allah untuk terus menjalankan puasa Ramadan ini dengan baik. Kuatkan kami untuk qiyam Ramadan pada malam-malam Ramadannya ya Allah. Dan kuatkan kami untuk pandai meningkatkan tilawah kami kepada terhadap firman-Mu ya Allah, Al-Quranul Karim. Kuatkan kami ya Allah, sehatkan kami semua lahir dan batinnya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ij'al hadzal jam'a jam'an marhuma wa tafarruqan ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan majlis ini majlis yang terlimpah kasih sayang-Mu ya Allah, dan perpisahan sementara kami setelah ini nanti selalu dalam lindungan-Mu, senantiasa dalam ridha-Mu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.